Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan, terlebih dalam situasi yang makin sulit sampai detik ini. Karena semakin banyak saja termasuk di gereja KBP, baik para pendeta dan jemaat yang terus terpapar oleh virus corona. Walaupun saya mau katakan kepada kita tetap dengan semangat, dengan kuat, dengan yakin kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-28. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 23 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita makan buah mangga? Saya termasuk orang yang paling senang dan meminati buah mangga. Tetapi saya sering sekali kecewa ketika memakan buah mangga. Ketika saya membeli buah mangga atau ketika saya memetik buah mangga, beli juga dari pohonnya langsung. Ya, kita lihat buah mangga itu menarik. Kita lihat buah mangga itu baik sekali dari keadaannya, besar dan masak. Artinya kalau kita menikmati buah mangga itu pasti nanti akan manis. Itulah harapan kita. Tetapi setelah kita kupas ternyata kita sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali karena apa? Mangga itu ternyata busuk di dalamnya. Dan karena kekecewaannya, kita langsung buang mangga itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga dengan iman percaya kita, dengan kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, Yesus mau katakan kepada kita supaya jangan hidup hanya menunjukkan wajah kita dari luar, hanya menunjukkan tampilan kita, hanya menunjukkan gaya kita. Yang paling inti bagaimana supaya kita boleh menunjukkan hati kita. Bagaimanakah sebenarnya hati kita sebagai orang yang percaya? Sungguh-sungguhkah kita tinggal di dalam Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita tinggal di dalam kasih? Sungguh-sungguhkah kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan? Itu yang paling diharapkan Tuhan. Orang yang berkata-kata baik, orang yang tersenyum kepada orang lain, orang yang mau ramah menyapa orang lain, tetapi ketika hatinya tidak apa yang terlihat di luar itu justru perilaku yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ketika kita tersenyum, ketika kita ramah kepada orang lain, tapi ketika hanya di depan dia saja, tetapi setelah di belakangnya kita menceritakan dia, kita menghina dia, itu perilaku yang tidak baik. Itulah kemunafikan. Firman Tuhan bagi kita hari ini itu adalah kecaman, peringatan, kecaman bagi orang-orang Farisi dan ahli hukum Taurat. Mereka selalu saja mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan aturan. Kita harus begini, kita harus begini, kita tidak boleh begini. Itu selalu mereka ungkapkan kepada seluruh orang-orang Israel, kepada seluruh umat Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak pernah mau melakukan apa yang mereka katakan itu. Mereka hanya saja mengatakan kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain apa yang harus dilakukan. Tetapi mereka sendiri tidak pernah melakukannya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah perilaku ahli-ahli Taurat itu sendiri. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi lihat ini. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, dengan ayat-ayat yang berikut semakin menegaskan sikap dan perilaku orang-orang Yahudi itu yang sangat jauh dari apa yang mereka katakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang menjadi renungan buat kita hari ini. Bagaimana supaya kita betul-betul sungguh-sungguh menunjukkan iman percaya kita di hadapan orang lain. Kita harus berlaku baik, kita harus penuh dengan kasih, baik itu terlihat dan juga tidak terlihat dari orang lain. Kadang-kadang orang selalu saja ingin mempertontonkan, ingin menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain, menunjukkan bahwa dirinya adalah orang baik. Makanya orang-orang Yahudi ini, orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat ini selalu saja terlihat mereka berpuasa, bermuram durja wajahnya, mereka berdoa di depan orang-orang banyak di pasar dan sebagainya. Tetapi perilaku sesungguhnya tidaklah demikian. Dan saudara-saudara, itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita tidak lebih daripada mereka, maka tidak ada gunanya iman percaya kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah berlaku sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau kita mengatakan A, hendaklah kita juga di dalam hati kita A. Berperilakulah sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau kita mau berdoa, doakanlah apa yang ingin kita lakukan dan lakukanlah apa yang kita doakan. Kalau kita berkhotbah, khotbahkanlah apa yang kita lakukan dan lakukanlah apa yang kita khotbahkan. Itulah yang menjadi arahan kepada kita setiap orang-orang yang percaya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, bukan menjadi orang-orang yang munafik. Dan Tuhan paling tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Makanya dia katakan celakalah, celakalah. Berkali-kali dia katakan celakalah. Dan kita juga akan menjadi orang yang celaka di dunia ini dan juga nanti di akhirat yang akan datang. Ketika Yesus datang pada kedua kalinya, kalau kita berlaku munafik dan berlaku tidak benar, tidak lebih baik dari perilaku orang-orang Yahudi. Lakukanlah yang benar ketika dilihat orang atau juga tidak dilihat orang. Jadilah orang yang baik ketika dilihat orang dan juga ketika tidak dilihat orang. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, baik itu terlihat maupun tidak terlihat oleh orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan ini kiranya semakin meneguhkan kita. Jadilah menjadi orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh diingatkan sekali lagi, supaya kami menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak munafik, yang hanya mempertontonkan, memperlihatkan hal-hal yang lahir ya, hal-hal yang luar tampilan kami. Tetapi kami sendiri padahal sebenarnya tidak demikian. Bahkan hati kami penuh dengan kejahatan, hati kami penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk menjadi orang yang punya integritas. Sekalipun kami tetap baik, sekalipun orang melihat atau tidak melihat kami. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang baik ketika dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.